Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya dan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang. Kami saat ini berada di ruangan rapat Borneo Emerald Hotel dalam rangka tadi sudah menyiarkan secara langsung jalannya pembukaan rapat koordinasi daerah untuk Badan Amil Zakat Nasional di seluruh Provinsi Kalimantan Barat hadir di Kabupaten Ketapang, dan kegiatan dimulai hari ini hari Rabu 18 Desember 2024 sampai dengan hari Jumat mendatang yaitu 20 Desember 2024. Tadi kami juga sudah berbincang-bincang dengan Ketua Basnas Republik Indonesia, dan kali ini Ketua Basnas Kabupaten Ketapang Bapak Haji Uti Mahmud SAG dan Ketua Basnas Provinsi Kalimantan Barat Bapak Urai Muhammad Amin ST. Baik, kita langsung saja kepada Pak Uti Mahmud. Silakan Pak Uti untuk menyampaikan informasi terkait dengan Rakorda ini, kemudian nanti juga akan disambung oleh Ketua Basnas Provinsi Kalimantan Barat. Silakan Pak Uti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini itu hari yang sangat berbahagia untuk kita semua karena kita terutama dapat bersilaturahmi dalam rangka melaksanakan rapat koordinasi daerah seluruh 14 kabupaten kota se-Kalimantan Barat. Tentunya harapan kita dalam melaksanakan kegiatan ini membuahkan hasil yang maksimal tentang kesepakatan untuk kemajuan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kalimantan Barat khususnya, dan umumnya Badan Amil Zakat Nasional seluruh Indonesia. Karena pelaksanaan rakorda ini adalah bagian dari menerjemahkan apa yang dilaksanakan hasil Rakornas di Ibu Kota Nusantara beberapa waktu yang lalu. Dengan demikian, dari apa yang kita laksanakan pada hari ini tentang Rakorda ini, kita akan membuat sebuah kesepakatan atau resolusi bagaimana langkah-langkah yang bijak dalam memajukan, menjadikan Basnas itu sebuah lembaga yang dapat menyelesaikan amanah umat, terutama tentang kemiskinan, fakir miskin, yang mana bahwa kita tahu Kalimantan Barat ini khususnya Kabupaten Ketapang, yang kita tahu bahwa perkebunan luas terbentang, tambang begitu banyak hasil bumi ini, Kekayaan luar biasa Pak ya. Yang luar biasa. Seharusnya tidak ada fakir miskin yang ada di Kabupaten Ketapang ini khususnya. Seharusnya. Karena kita melihat hasil alam yang berlimpah dari perut bumi maupun dari atas bumi. Penghasilan pendapatan daerah kita cukup maksimal, sehingga sangat miris sekali apabila masih banyak atau dalam kategori 9,6% masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Ketapang. Demikian Basnas Kabupaten Ketapang yang dapat sampaikan. Semoga Rakorda ini dapat berjalan dengan baik, sukses hingga akhir harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa dan masyarakat Kabupaten Ketapang, beliau berdua ini alhamdulillah ya, dari Kabupaten Ketapang keturunan Raja Matan, dan dari provinsi keturunan Raja Kerajaan Melayu Sambas ya. Luar biasa, Masya Allah, Tabarakallah. Alhamdulillah. Iya, Pak Urai silakan menanggapi kegiatan ini dan mungkin ada informasi lain terkait dengan Basnas Provinsi Kalimantan Barat. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama harus bersyukur dulu atas terselenggara perhelatan ini dengan baik. Kemudian ucapan terima kasih wabil khusus kepada tuan rumah, sahabat saya yang selalu dipanggil dengan Umma 2, sedangkan saya Umma 1.
UMA 1 dan UMA 2. Iya. Jadi bukan sesuatu yang kebetulan, tapi semuanya adalah qadarullah insyaallah. Iya. Sebagai ketua Basnas Provinsi, saya menangkap ya semangat dari para kawan-kawan. Kemudian saya dengan instrumen yang saya buat secara di tingkat provinsi tentang bagaimana dakwah Basnas ini adalah dakwah penguatan basis kecil kaum muslimin. Ini yang memang belum dan kurang dipahami dengan baik. Maka saya selalu katakan seperti sambutan tadi bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang cerdas, yang alim gitu kan. Memang penguatan basis kecil kaum muslimin itu sesuai dengan syariat. Kemudian diperkuat dengan regulasi. Kan? Regulasi menyebutkan dari pasal 16 tentang UPJ ini gitu. Nah, apabila basis kecil kaum muslimin ini terselesaikan, artinya dakwahnya jalan, kemudian dakwah itu dibuktikan dengan berjamaah, kemudian berjamaah itu dibuktikan dengan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, maka tidak ada persoalan lagi di kaum muslimin di kantong-kantongnya sendiri gitu. Nah, ini yang memang saya kemudian kawan-kawan Basnas 14 Kota betul-betul memaksimalkan dakwah ini. Sebenarnya apabila kita memaksimalkan dakwah ini ya dalam keseharian santai kita saja, ketika misalnya kita bersilaturahmi ke masjid A, masjid B, kemudian mendorong dia untuk melakukan, katakanlah satu masjid mampu mengentaskan satu fakir atau menyantuni satu fakir per bulan dengan angka yang disebutkan tadi 300.000 per bulan. Kemudian selama 12 bulan ya kalau fakir ya, kalau miskin kita santuni, baik santunan pendidikannya, santunan kesehatannya maupun santunan ekonominya. Dan itu sudah kita rangkai betul nih dengan kawan-kawan 14 kota nih. Udah kita sepakati di tanggal 21 Februari tahun 2023 malah. Nah, ini jadi evaluasi nih. Nah, concern enggak kita ini gitu kan. Tugas kita adalah fokus di pasal 33 Undang-Undang Zakat, membantu mengurangi beban kemiskinan. Nah, itu yang saya katakan Ustadz Nur Kamdani tadi, kita memiliki dua misi. Satu misi kita sebagai amil, yang kedua misi sebagai kemanusiaan kita gitu. Nah, ini yang harus betul-betul kita tanamkan, dan ini sarana yang baik ya untuk kami insan zakat sedekah Kalimantan Barat untuk saling mengingatkan dan fokus pada bahwa zakat sedekah itu innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Fokus pada itu. Nah, asnaf lainnya ngikut. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin itu adalah sebagai barometer. Fisabilillah kita mengacu pada fakir miskin. Mu'allaf kita juga mengacu kepada itu gitu. Jadi itu sebagai barometer dan itu sebagai ukurannya. Nah, inilah perhelatan ini mudah-mudahan menjadi kesadaran yang betul-betul masif ya. Ini harus betul-betul TSM ini. Terencana, terstruktur dan masif. Kalau enggak memang hilang kesempatan, hilang waktu kita. Apalagi saya di Basnas ini tinggal setahun, ya kan? Belum tentu nanti bagaimana perhelatan, tapi mudah-mudahan pemahaman-pemahaman yang dasar ini bisa diteruskan oleh kawan-kawan penurut saya tentunya gitu kan. Tentu kami sebagai Basnas Provinsi bukan hanya berkenaan dengan ini saja, tapi banyak agenda-agenda kedaerahan yang memang harus kita support ya kan. Nah, mungkin itu. Mungkin ada tambahan terakhir untuk Pak Uti Mahmud selain tadi harapan untuk setelah rakor ini apa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya setiap perhelatan atau pertemuan dalam rangka melaksanakan sebuah rapat koordinasi maupun rapat musyawarah dari setiap organisasi, dan khususnya rapat yang dihelat oleh Badan Amil Zakat ini, harapan kita dari kesepakatan dari resolusi yang telah kita buat nanti dapat kita realisasikan apa-apa yang telah kita sepakatkan itu. Tentunya rumusan itu tidak melenceng dari undang-undang yang telah digariskan sebagai dasar kita untuk melaksanakan setiap kegiatan.
Tadi dalam sambutan telah kita singgung kerjasama antara Basnas dengan pemerintah daerah, tentunya harus dikuatkan dengan sebuah aturan dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan bupati yang lebih dikuatkan agar dalam menghimpun zakat, infak dan sedekah itu lebih dimudahkan dalam pelaksanaannya dengan adanya peraturan bupati maupun peraturan daerah itu sendiri. Okay. Maka dari itu kesepakatan kita dalam melaksanakan rapat koordinasi ini akan kita tuangkan dalam musyawarah itu. Karena dari setiap kabupaten kota ini tentu belum ada yang mendapatkan peraturan daerah itu, khususnya juga Kabupaten Ketapang. Nah, ini akan kita dorong karena dapat kita rasakan semua dalam menghimpun zakat, infak dan sedekah di sektor perusahaan, di sektor pemerintahan masih kita lihat dianggap tidak begitu pentingnya tentang pengumpulan zakat, infak dan sedekah ini. Bahkan kalau kita pahami secara bersama bahwa orang yang tidak melaksanakan ibadah zakat itu, maka dia diancam, dimurkakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan wajib bagian daripada rukun Islam. Bahwa Islam itu menguatkan bahwa setelah sholat itu diharapkan dapat melaksanakan ibadah zakat itu. Oleh karena itu kita mempunyai kewajiban untuk mendakwahkan itu, dakwah bil lisan, dakwah bil hal, dengan perbuatan, dengan ucapan kita, agar bahwa zakat ini dapat kita laksanakan dari setiap sisi kehidupan. Dalam bentuk pekerjaan kita harus kita sisihkan dengan slogan 2,5%. Setiap kita mendapatkan rezeki, kalaupun itu kita dapatkan dalam bentuk sedekah, keluarkan 2,5%, 2,5%. Dan memang bahwa zakat itu ada masa haulnya, masa perhitungannya, di mana untuk apa zakat itu? Tentunya zakat itu untuk kepentingan fakir dan miskin yang lebih utamanya. Saya pikir itu dari perhelatan ini tentu kita akan menelurkan poin-poin resolusi kesepakatan itu yang dalam beberapa jam ke depan akan kita laksanakan. Baik ada pemandu pemateri dari pusat oleh Ketua Basnas RI Pak Nur Hamdani dan juga Ketua Basnas Provinsi Kalimantan Barat Pak Urai Muhammad Amin dapat memberikan materinya, dan juga dari beberapa instansi seperti perbankan, bank syariah, bank BPD syariah dan lain-lainnya. Oke. Demikian, Mbak. Baik. Pak Urai, mungkin penutup barangkali ada tambahan, silakan Bapak. Terima kasih. Saya hanya mengingatkan wabil khusus diri saya, kemudian kepada sahabat-sahabat Basnas 14 kota, seperti yang saya sampaikan tadi di atas mimbar, bahwa apa yang kita lakukan ini innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin ini adalah sesuatu yang mendaki dan sukar. Nah, kalau dia mendaki, Allah sudah bilang, Allah sudah ingatkan gitu kan. Tentu banyak persoalan, banyak hambatan, banyak rintangan yang harus betul-betul dengan pikiran jernih, hati tenang dan sabar untuk kita menyelesaikannya gitu kan. Dan item-item itu yang mendaki dan sukar itu sebutkan Allah rinci sekali gitu. Nah, untuk itu maka karena dia perlu energi. Dia kalau dalam bahasa Quran itu am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamul ladzina jahadu minkum wa ya'lamu sabirin. Jadi Allah sudah bilang, belum tentu apakah kamu mengira akan masuk surga? Ya Allah. Belum terbukti di antara kita ini orang-orang yang berjihad, ya kan? Baru aja misalnya bupati nggak mau kasih duit, itu lo ribut. Baru aja gubernur nggak dikasih duit, lo ribut gitu. Lalu
Iya. Lalu nak keras-kerasan. Jadi itu tantangan juga gitu. Jadi semua piranti dalam Quran itu menjadi motivasi sekaligus menjadi ukuran begitu. Maka saya katakan sekali lagi, saya ingin mengingatkan diri saya. Tentu karena kawan-kawan mendengar, ya mengingatkan semuanya lah kan. Hasibatum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamil ladzina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Mungkin itu. Ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang berjihad dan orang-orang yang sabar mengarungi persoalan keadilan dan persoalan kemanusiaan ini. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Urai Muhammad Amin dan Bapak Uti Mahmud atas waktunya, dan sukses untuk Rakorda ini. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.